Ya, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama Fauzi dari Medan. Tiga pertemuan penting dari kalender ekonomi. Yang pertama dari Eurogroup meeting yang membahas Yunani juga sudah mencapai sebuah kesepakatan antara zona Uni Eropa dan Yunani untuk memberikan bailout ketiga, kurang lebih 1 triliun euro ya itu Pak Dwi ya, dari European Stability Mechanism. Kemudian dari Inggris, Inflation Report Hearing dari Gubernur Bank Sentral BOE yang mendengarkan dari laporan-laporan Departemen Treasury untuk keputusan menaikkan tingkat suku bunga di pertemuan berikutnya dari MBC meeting. Kemudian McCartney juga memberikan satu statement yang berpidato di gedung Katedral Abraham Lincoln ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, tiga berita penting yang datang dari Eropa, kesepakatan untuk membailout Yunani. Kemudian yang kedua dari Departemen Treasury Inggris memberikan laporan dan bukti-bukti untuk keterangan inflasi demi keputusan tingkat moneter lebih lanjut apakah nanti BOE menaikkan tingkat suku bunga atau tidak. Kemudian dari Inggris juga McCartney masuk kami juga tidak banyak menyampaikan hal yang spesifik terkait dengan inflation report hearing yang dilaporkan dari Departemen Treasury. Pada yang menarik kemarin adalah dari China, data trade balance 46,5 billion yuan. Ini angkanya menurun dari previous 59,5 ya Pak Dwi ya. Ada pengurangan sedikit, penurunan sedikit dari neraca ekspor dan impor yang boleh kita katakan China lebih cenderung mengurangi ekspornya untuk sementara ini. Barangkali Pak Dwi, sebelum kita lanjut ke analisa teknikal, ada komentar kemarin Pak Dwi juga menyampaikan masalah trade balance di China. Eh, Iya, ada skenario-skenario apa itu Pak Dwi? memang betul China memutar haluan dari politik moneter dia. Eh, Selama ini dia ekspor yang cukup tinggi ke beberapa negara, ternyata mengambil keputusan yang berbeda dengan beberapa negara juga, bahwa dia akan memberikan dukungan penuh terhadap daya beli masyarakat mereka sendiri, karena tingkat penduduk mereka cukup besar. Mereka melihat bahwa ini merupakan pasar potensial dibanding dengan selalu mengekspor, manakala saat ini ekspor atau tujuan negara tujuan ekspor sendiri dalam keadaan krisis. Saya kira keputusannya cukup cerdik, kemudian cukup berani, dan juga ditopang dengan persediaan stok mata uang mereka juga sangat tinggi. Bahkan kemarin dari kita sendiri menawarkan untuk pembelian surat utang negara ke China, Pak Fauji, karena selama ini China selalu membeli surat utang itu dari Amerika Serikat. Nah, saya kira uh, cukup optimis apabila China terus menggelontorkan stimulus, kemudian kita melihat dari performa yang terjadi di pertumbuhan itu dibuktikan dengan nilai pertumbuhan mereka apakah melonjak sekitar 0,1% saja, berarti keputusan terhadap eh, daya beli, keputusan terhadap menopang daya beli masyarakat mereka cukup berhasil. Namun kita lihat nanti dalam tempo 3 bulan atau bulan berikutnya, manakala diumumkan terhadap tingkat GDP ya, biasanya di report kita melihat dari situ saja. Namun dibutuhkan juga waktu untuk melihat apakah ini cukup efektif atau tidak, Pak Fauji. Iya, saya kira Pak Dwi untuk trade balance tentunya ini sifatnya adalah barang dan komoditi lainnya ya. Eh, Apa yang dilakukan oleh China, kesimpulan sederhananya adalah menjadi net importer yang sudah diumumkan juga kemarin. Sepertinya China ini meniru Amerika Serikat Pak Dwi, karena Amerika Serikat untuk spesifik produk khusus di minyak, Amerika Serikat menyatakan dirinya adalah net importer untuk oil ya. Saya kira juga negara-negara yang fokusnya tidak memiliki sumber daya khusus akan melakukan konsep politik ekonomi seperti ini. Nah, kalau dalam konsep teori ekonomi warfare atau perang asimetrik masalah komoditi dan lain sebagainya,
net importer ini adalah sebuah konsep untuk menjaga ketahanan nasional dari apakah dari sistem pangan ataupun di sistem energi. Saya melihat dari Cina sekarang karena keterbatasan sumber daya alam tertentu termasuk biji besi dan lain sebagainya sudah menyatakan diri untuk menjadi net importer beberapa komoditas penting yang dibutuhkan oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Cina. Nah, angka yang dirilis tentu membentuk negatif, namun negatif bukan berarti buruk untuk ekonomi Cina. Ya, kesimpulan sekali lagi, negatif bukan berarti buruk untuk Cina. Pengurangan angka trade balance di sini adalah Cina sekarang sedang menahan diri untuk melakukan ekspor yang lebih masif dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya dari Australia, NAB Business Confidence juga belum dirilis. Tadi dirilis, nih Pak saya baru langsung capture kalendernya. Untuk Inggris, data CPI yang penting nanti sore jam 3:30-4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Angkanya juga di forecast tidak meningkat dari previous. Dari Jerman juga angkanya tidak meningkat. Tabulasi data sementara untuk dari Uni Eropa angkanya adalah flat dan stagnan, tidak cenderung positif. Kemudian dari Amerika Serikat datanya di forecast juga sama, tidak positif dari previous 1,0% untuk core retail sales ke 0,7 dan 1,2 untuk retail sales di forecast ke 0,2. Nah, ini tekanan-tekanan data yang antara Eropa dan Amerika Serikat tidak kecenderungannya adalah positif, akan menarik menyebabkan market bergerak lebih flat dan cenderung tidak banyak bergerak. Juga menyambut datangnya berakhirnya bulan Ramadan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri di hari Jumat nanti, tentu juga akan mengurangi volume transaksi di pasar berjangka. Oleh karena itu, mari kita lihat secara detail pergerakan New Zealand yang relatif unchanged atau tidak banyak berubah sejak penurunan 0,66 dan merangkak ke 0,7, belum memberikan tanda rebound untuk di New Zealand. Sehingga untuk di New Zealand, kami kira rekomendasi adalah wait and see. Kemudian di Australia, setelah menyentuh 0,74, forecast bearish yang sudah kita prediksi dari minggu sebelumnya, masih tertahan di wilayah 0,74. Saya kira penembusan di bawah 0,74 closing daily adalah konfirmasi untuk ke 0,73. Juga untuk di Australian dollar, rekomendasi untuk hari ini juga wait and see. Di USDN yang paling menarik setelah menyentuh angka strong support di 121. Kemudian rebound kembali ke angka tengah 122. Saat ini prediksi kita untuk USDN semakin mantap dan semakin confident untuk menyentuh kembali di 124 dan 125.00 untuk pelemahan yen lebih lanjut, sehingga prediksi kita untuk USDN ini tetap melakukan posisi buy on support, apakah di buy on support 1 dan di buy on support 2. Untuk di Eropa, ya di Euro Yen sendiri setelah prediksi pelemahan yen kemarin, ini harapan kita adalah Euro Yen ini menurun lebih lanjut, namun pergerakan 2 hari terakhir Euro Yen ini sempat menyentuh di angka 137 Pak Dwi, ya, sedang menguji angka resisten di wilayah MA 100 ya, di time frame daily di sini 137 sudah menguji nih batasan barrier untuk topping level Euro Yen. Skenario head and shoulder saya kira. Ya seperti ini Pak Dwi. Kemudian ini headnya, kemudian sudah membentuk pola topping di sini. Nah ini adalah posisi skenario terbaik untuk sell kembali di Euro Yen di level area 137 dan 136. Pak Dwi ada komentar dan tambahan barangkali sebelum kita masuk ke mata uang Euro dan pound sterling. Oke, yang cukup menarik sebetulnya di Aussie Pak Fauji, manakala dia terlalu banyak ekspor ke China, kemudian terpengaruh juga pergerakan dolar yang kemarin 2 minggu yang lalu cukup bagus di dolar, kemudian dari fundamental dolar yang cukup bagus juga. Saya kira utama untuk dilihat pergerakan yang tren itu di Australia dollar, US dollar menurut pendapat saya.
dikarenakan tekanan terhadap Aussie semakin dalam. Kemudian juga memang di situ nantinya ada retrace, namun dapat kita manfaatkan juga untuk pengambilan posisi jangka pendek dengan pembatasan lot. Kemudian juga ya pokoknya Australia dollar cukup menarik untuk tetap diikuti manakala China mengambil kebijakan yang berbeda dari sebelumnya, Pak Koji. Ya, benar Pak. Kita lihat di euro yen di time frame daily di sini ya ada formasi body di sini Pak ya. Boleh kita katakan begitu. Sehingga ini adalah wilayah left shoulder dan ini right shoulder. Ini adalah topping head-nya. Untuk formasi ini prediksi kita dikenakan bentuk shadow candle di previous daily ini sangat menarik, tidak melewati area 136 atau di 1.37 sempat menyentuh saja, tapi closing daily-nya kembali ke teritori ini. Sehingga rekomendasi terbaik untuk hari ini adalah yang pertama adalah di euro yen, kembali posisi sell dengan batasan stop loss tetap di angka 137 dan lebih amannya adalah tepat di atas previous high kemarin di 137.80. Baik, untuk selanjutnya di Euro USD setelah netral di angka middle band kembali ke angka 1.1 dan sekarang tepat berada di bawah 1.1, berada di kisaran 1.09. Juga rekomendasi terbaik kita untuk di hari ini adalah short sell di euro dolar. Mari kita lihat secara live di MetaTrader. Ya, ini adalah candlestick yang terbentuk kemarin, posisi penurunan resisten yang membentuk consecutive slope-nya ini juga terus mengalami penurunan, sehingga ini adalah menjadi batasan acuan konfirmasi bearish kita. Ya, jika market kembali swing area di sini, maka situasi akan menjadi flat. Namun ingat teman-teman, stimulus adalah memberikan bantuan dengan mencetak uang baru, sehingga konsep itu akan membeban nilai tukar euro terhadap dolar dan tentunya euro bisa melemah. Selanjutnya untuk di pound sterling, setelah testing di support, kemudian rebound kembali di 155 menjadi wilayah topping kita. Juga rekomendasi terbaik untuk di pound sterling adalah posisi short sell. Kalau kita lihat dari grafik time frame daily untuk di pound sterling ya adalah tepat mengalami koreksi di wilayah trend line, sehingga skenario sell di wilayah area ini menjadi potensi yang cukup menarik kita dapatkan untuk penurunan target lebih lanjut di wilayah 1.5200 dengan batasan stop loss di 1.5656. Untuk di emas, setelah 1161 sekarang kembali di bawah 1161 ya. Kalau kita lihat dari live MetaTrader kita ini sekarang di 1154 atau di 1155 tepatnya. Masih dalam kondisi ranging ya, dalam zona ini. Yang menjadi kekhawatiran para investor adalah membentuk pola seperti ini Pak Dwi. Ya, ini kita asumsikan ini adalah wilayah netral ya, sehingga dalam keadaan situasi di Yunani yang kondisi default bisa memacu pergerakan emas lebih positif. Namun jika Yunani diselamatkan, ada stimulus dan ekspektasi di pasar modal semakin menarik, pasar komoditi emas ini mengalami penurunan. Saya kira situasi flat area di emas masih kita jaga di uji level wilayah strong support kemarin di 1142. Masih kita tunggu apakah ada formasi bar open candle daily atau ada rounded posisi candlenya, atau dari sini ada rejection dengan candlestick berwarna putih yang cukup panjang untuk konfirmasi market reversal.
Untuk emas, sementara ini kita wait and see, walaupun di wilayah support ini 1154 adalah wilayah terbaik untuk beli, di bawah 1148 support terakhir, dan 1137 adalah psikologi level support yang sangat ekstrim. Untuk di Kanada, Pak Dwi, terakhir ini, pergerakan mata uang tidak banyak bergerak juga untuk di Kanada setelah menyentuh angka topping 1.27. Masih ada potensi 1.28 dan 1.29, walaupun ada kemungkinan untuk koreksi di angka 1.26. Sementara untuk di USD Kanada, wait and see. Dan di oil kita lihat juga sudah menyentuh wilayah 50%, tetap menunggu dan menanti wilayah 49.49 atau di 49.50 untuk skenario buy limit. MACD histogram juga sudah membentuk pola divergensi. Sudah membentuk pola reversal dengan candle histogramnya sudah berwarna hijau, namun konfirmasi volume histogramnya belum memberikan tanda untuk entry point di oil. Sementara ini untuk posisi buy limit terbaik di 49.50. Bagi Anda yang sudah melakukan buy di angka 51.60 atau di 51.70-an, tetap memperhatikan ketahanan modal dan jatuh tempo kontrak minyak di tanggal 17 Juli ini. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Dwi, bisa disimpulkan. Oke, masalah minyak dulu kita simpulkan bahwa pergerakan masih berada di 49.49, angka tengah 51.78 yang pada saat ini berada di wilayah tersebut. Kemudian angka tertinggi tertahan di 54.09. Jadi kalau kita melihat di dolar Kanada juga, tidak tahu saya ini apakah overbought, soalnya sudah terlalu tinggi ya Pak Fauji. Kemudian indikasi untuk overbought sudah terlihat dari awal bulan Juli kemarin hingga saat ini penguatan di dolar Kanada juga masih terus berlanjut hingga ke 1.28. Kemudian di emas saya kira mendekati angka support di 1442 menjadikan alasan kita juga untuk wait and see, pengambilan posisi berdasarkan candlestick bullish terjadi di situ di wilayah area tersebut. Kemudian kalau kita melihat di pound sterling terhadap US dollar maupun euro terhadap US dollar juga masih dalam keadaan wait and see. Kemudian di dolar yen, penguatan di dolar yen saya kira akan terus berlanjut di 124 setelah angka tengah saat ini tercapai di 122.71. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar saya kira masih tetap bearish ya. Masih tetap bearish sehingga target 0.73 menjadikan support kita lanjutan. Angka saat ini tertahan di 0.74. Kemudian New Zealand dollar terhadap US dollar terjadi unchanged atau tidak terjadi pergerakan tren yang cukup berarti, sehingga kita juga wait and see di New Zealand dollar terhadap US dollar.